melihat di dunia luar sana, di ambang perang, berbagai krisis kemanusiaan, kelaparan, kekurangan makan di Afghanistan, perang tiap hari di Timur Tengah, di Syria, Suriah, dan lain sebagainya. Hidup ini tragis. Oleh sebab itu kita harus mengarahkan diri kita benar-benar ke langit baru, bumi baru. Ya saudara, jangan sampai kita tidak mampu mempercayai kenyataan adanya langit baru, bumi baru. Jadi orang itu kalau tidak melatih diri, mengimani apa yang Alkitab ajarkan mengenai janji Allah, langit baru, bumi baru, Yerusalem baru, dia tidak akan sanggup. Makin tua tidak akan sanggup. Bahkan ketika di ujung maut pun dia akan sulit meyakini adanya dunia yang akan datang. Ya. Sampai orang tidak sanggup mempercayai. Begitu saudaraku sekalian. Kita jangan sampai begitu. Kita ini manusia seperti yang lain, tapi bisa merasakan gejala-gejala di dalam jiwa kita. Jadi kalau kita tidak meyakini adanya kebenaran yang Allah ajarkan, makin tua tidak akan sanggup. Juga termasuk hal takut akan Allah. Kalau kita tidak belajar takut akan Allah, makin tua kita makin gak takut akan Allah. Kita yang harus membangun di dalam diri kita takut akan Allah. Kita yang harus membangun perasaan takut akan Allah itu. Dan itu harus kita mulai dari perkara-perkara kecil, dari perkara-perkara sederhana di dalam hidup. Ya. Bukan perkara-perkara besar saja. Jadi bukan hanya hal-hal yang menyangkut pelanggaran moral umum yang di mata manusia jelas-jelas salah. Tapi hal-hal yang mungkin di mata manusia bukan kesalahan. Tetapi itu tidak membuat nyaman hati Tuhan. Dan itu bisa membuat mendukakan hati Allah. Makanya firman Tuhan mengatakan, saudaraku, akhirnya takut akan Allah. Ya, itu mendatangkan hidup. Dan orang bermalam dengan puas tanpa ditimpa malapetaka. Ya tentu pergumulan, persoalan, pencobaan kita alami. Tetapi orang yang takut akan Allah akan dipelihara oleh Allah. Saya memperhatikan dalam hidup ini sejak saya menjadi pendeta, di tengah-tengah para pendeta, di tengah-tengah para teolog-teolog. Banyak yang tidak takut akan Allah. Sembarangannya mengucapkan kata-kata, sembarangan membicarakan orang lain. Bahkan tidak jarang mereka yang mengarang cerita untuk menjatuhkan sesamanya. Dan itu dilakukan tanpa takut. Padahal semua ada perhitungannya. Semua ada perhitungannya. Kita harus berpikir bahwa suatu saat, saudaraku, suatu saat pasti ada perhitungan di hadapan Allah. Suatu hari
Pasti ada perhitungannya di hadapan Allah. Tidak mungkin. Suatu hari pasti ada perhitungannya. Makanya kita harus belajar membangun takut akan Allah. Orang yang tidak takut akan Allah itu cirinya pasti tidak mencari Tuhan. Tidak bisa pura-pura. Orang yang tidak mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, itu tidak akan mencari Tuhan dengan benar. Tidak mungkin. Kalau kita berdoa setiap hari bangun jam 4:30, kadang-kadang jam 4 waktu Indonesia Barat ya saudara. Kalau itu pura-pura saja untuk menutupi dosa, untuk menutupi kesalahan, atau supaya dapat duit, pasti tidak akan berlangsung lama. Tidak mungkin untuk mendapatkan uang tiap hari harus berdoa. Bangun pagi, ya, entah sehat, entah sakit, tetap duduk diam di kaki Tuhan. Dan di doa pagi saudara melihat tidak ada itu kolekte, apa ada rekening, apa ada itu rekening supaya supaya jemaat memberi uang kepada yang mimpin doa pagi. Tidak ada. Ya, apakah ada? Tidak ada, saudaraku. Jadi ini salah satu ciri bahwa kita memang serius membangun takut akan Allah. Saudara juga, ya. Kalau firman Tuhan mengatakan, ya saudaraku, bahwa orang yang takut akan Allah itu akan hidup. Orang takut akan Allah akan bermalam dengan puas tanpa ditimpa malapetaka. Ya, mungkin sekarang kita ditimpa berbagai persoalan, tetapi pasti nanti kita bisa melewatinya. Amsal 19 ayat 23, saudara ingat itu. Takut akan Allah mendatangkan hidup, maka orang bermalam dengan puas tanpa ditimpa malapetaka. Ya, kalau kita sekarang harus mengalami berbagai kesulitan, tidak apa-apa, tidak masalah. Tapi pasti akhirnya kita akan lolos. Jadi mari kita membangun takut akan Allah sejak kita ini masih berkesempatan bisa takut akan Allah. Karena makin tua orang tidak sanggup takut akan Allah. Tidak sanggup. Dan saya ingatkan bahwa orang sekolah teologi tidak jaminan bisa takut akan Allah. Karena saya sudah membuktikan sejak muda, orang-orang yang sekolah teologi bergelar tinggi, tidak jarang yang menjadi kejam dan bengis. Kejam banget, bengis banget. Ya, demi memuaskan keinginannya, bisa menjadi lebih jahat dari orang-orang di luar gereja. Bisa lebih jahat dari orang-orang yang tidak beragama. Dan saya berpikir saya pun juga bisa berbuat begitu kalau membiarkan diri kita liar, marah, dendam, benci, bisa begitu. Tapi kita memilih takut akan Allah. Kita memilih menjadi orang yang berbelas kasihan kepada sesama. Bahkan kepada musuh-musuh kita. Sebab ada perhitungannya, semua ada perhitungannya. Waktu aja, tunggu waktu. Tunggu waktunya. Jadi jangan sampai kita makin tua tidak pernah memiliki perasaan takut akan Allah. Ya, jangan sampai kita menjadi keras kepala.
tanpa kita sadari kita takut akan Allah. Tanpa kita sadari kita tidak takut akan Allah. Orang yang takut akan Allah akan banyak diam, disakiti pun diam, dijahati pun diam, difitnah pun diam. Karena bukan takut ke orang-orang itu, takut Tuhan. Karena Tuhan yang mengajar kita mengasihi musuh, berbuat baik kepada orang yang jahat terhadap kita. Kita melihat perasaan Allah, bukan merasaan manusia. Ya. Coba kita belajar untuk itu. Makin besar masalah hidup yang kita alami, maka makin besar mujizat dan kemuliaan Allah kita lihat. Karena kesulitan itu benih mujizat atau benih kemuliaan Allah. Makin besar masalah yang kita hadapi, itu kemuliaan Allah makin besar. Kalau masalah-masalah kecil, kemuliaan Allah tidak dinyatakan atau kurang dinyatakan. Tapi kalau itu perkara besar, perkara yang dahsyat, ya, perkara yang menyakitkan, perkara yang mengancam, mengerikan, itu kemuliaan Allah akan lebih dinyatakan kepada orang-orang yang takut akan Allah. Jadi hari ini kita belajar takut akan Allah. Orang tanya saya, gimana Pak bisa takut akan Allah Pak? Coba saudara ikut doa terus setiap hari. Dengarkan khotbah saya di Truth ID. Ya. Saya ulangi saudara, kalau orang tidak takut akan Allah, hidupnya tidak benar. Tidak mungkin dia betah tiap hari berdoa, tiap hari mencari Tuhan. Biar nurani kita terus dihidupkan. Supaya nurani kita menjadi nurani ilahi. Bukan nurani kuasa gelap. Ya. Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Bapa, jaga hati kami untuk takut akan Allah. Dan jaga semua pecinta suara kebenaran untuk tetap setia mengikuti suara kebenaran. Yang suatu hari kami akan bersama-sama berkumpul di surga. Jagai kami semua untuk sungguh-sungguh bisa hidup suci, hidup tak bercacat, tak bercela. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus.